hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya Saida Nabila yang akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, nah boleh nih kita sapa-sapa pagi dulu ya. Kira-kira teman-teman dari daerah mana aja? Boleh tuliskan di kolom chat ya. Ada yang dari Bekasi mungkin, atau ada yang dari Banten, Bandung, Masya Allah, jauh-jauh ya. Ada yang dari mana lagi? Oke, berarti masih daerah Pulau Jawa aja ya, Karawang. Dari Sumatera atau dari Kalimantan? Wih, dari Padang. Sumbar, Sumatera Utara. Aku juga dari Padang asalnya. Ketemu lagi kita di pagi hari ini ya. Nah, baiklah teman-teman. Acara kita pada pagi hari ini yaitu tips sehat mental di second wave of COVID-19 bersama Kang Zen, dan nanti juga ada moderator Kak Eno. Alhamdulillah ya, Kang Zen sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu masuk dari kata sambutan Koordinator Regional Forum Indonesia Muda FIM Bekasi. Oke, kepada Bang Faris, dipersilahkan Bang. Oke, suara saya cukup terdengar kah? Oke, cek. Halo, suara saya terdengar kah? Dengar Bang. Oke, siap. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan selamat datang buat Kang Zen Permana, dan juga buat seluruh teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini, di saat kita semua bisa nih memilih untuk mungkin rebahan atau mungkin aktivitas lain, tapi kita memilih untuk produktif di pagi hari ini. Dan juga
saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan nih event ini dari jauh-jauh hari dan juga sudah optimal sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Dan juga tak lupa puji syukur, saya panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat, berkumpul pada pagi hari walaupun, dalam tatap maya begitu ya dan juga shalawat serta salam tak lupa saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat, eee, rahmat dan juga mungkin usahanya beliau sehingga kita dapat, berpindah nih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini dan mungkin sedikit perkenalan. Jadi, agenda pagi hari ini diinisiasi oleh teman-teman dari Forum Indonesia Muda Regional Bekasi, yang mana, Forum Indonesia Muda sendiri itu punya 61 regional nih teman-teman yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga total alumninya udah sampai 3 ribuan orang dan, eee, yang mana tuh dari berbagai latar belakang, pendidikan, aktivitas, dan segala macamnya untuk, bersama-sama membangun Indonesia lebih baik, kayak gitu. Nah, teman-teman juga di sini mungkin ke depannya ketika nanti teman-teman, tertarik gitu ya untuk ikut kegiatan FIM ataupun FIM Bekasi, teman-teman bisa follow nih FIM, Forum Indonesia Muda di FIM News dan juga FIM Bekasi karena ke depannya mungkin kita akan ada nih namanya pelatihan nasional Forum Indonesia Muda. Nah ini buat masuk jadi anggota FIM yang mana itu, setiap tahunnya biasanya nyampe ribuan orang gitu mendaftar dan yang keterima mungkin hanya ratusan lah gitu kan. Jadinya, jangan lewatin kesempatan ini dan juga gali informasinya di teman-teman regionalnya masing-masing yang terdiri dari Bandung, Padang, dan segala macam. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman media partner, ada Mading Event, Win Community, terus kemarin juga sempat ada ITB Receh, Receh ID, dan lain-lain. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung acara pada pagi hari ini. Selamat menyaksikan dan juga mungkin selamat mendengarkan nih materi yang akan daging banget dari Kang Zain. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya. Jadi buat teman-teman yang nantinya berminat bersama kami di Forum Indonesia Muda, boleh dikepoin aja IG-nya ada Film News maupun Film Bekasi. Baiklah, kayaknya udah nggak sabar langsung mendengarkan materi dari pemateri kita yang sangat luar biasa, Kang Zen. Nah, sebelum itu aku mau perkenalkan dulu nih yang akan membantu atau memoderatori pemateri kita pada pagi hari ini. Kita sambut dulu ada Kak Retno Khairunisa. Halo Kak Eno. Halo Bibi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Eno? Alhamdulillah sehat. Bibil gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, boleh nih ya Kak, langsung masuk ke materinya. Oke. Siap. Kak Eno ini merupakan alumni Forum Indonesia Muda ke-21. Kalau aku alumni ke-22. Jadi buat teman-teman nanti yang berminat tahun ini akan menjadi generasi alumni ke-23. Oke, langsung aja ya Kak Eno ya. Aku serahkan sepenuhnya kepada moderator kita yang luar biasa. Kita sambut Kak Retno Hairunisa. Yeay. Oke, terima kasih Bibil MC kece kita pada pagi hari ini. Izin aku buka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Karena aku betul-betul mendoakan semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dimanapun berada, karena pastinya hari ini kita sepakat bahwa sehat itu menjadi satu hal yang mahal gitu. Dan semoga teman-teman yang mungkin hari ini sedang sakit, termasuk sedang berjuang melawan COVID-19, semoga lekas diangkat penyakitnya. Nah, tadi sudah dikenalkan oleh Bibil, aku Retno alumni FIM 21, insya Allah akan memoderatori sesi diskusi yang pastinya akan sangat seru, dan sebenarnya jangankan teman-teman nih, aku juga udah nggak sabar untuk bisa menyimak sesi ini tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Kebetulan juga, sebagai informasi, aku merupakan sarjana COVID nih teman-teman, jadi penyintas sekitar 3 bulan lalu, jadi sangat tertarik sekali dengan topik ini. Nah,
Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah memasuki mungkin hampir 2 tahun berdampingan dalam tanda kutip hidup dengan pandemi COVID-19. Tentu berbagai research juga telah dilakukan di mana selain memberikan dampak ekonomi karena adanya pembatasan mobilitas, kita kenal hashtag di rumah aja, kemudian physical distancing dan lain sebagainya. Pandemi ini juga tidak bisa dielakkan memberikan dampak kepada kesehatan kita secara fisik dan juga bisa berpotensi berdampak pada psikologis atau psikis seseorang. Apalagi mungkin hari ini kita kalau lihat berita, menyaksikan fenomena di sekitar kita gitu ya, kabar dari orang-orang terdekat dan tersayang, kita tidak bisa mengelakkan bahwa kita sedang memasuki second wave alias gelombang kedua dari COVID-19 di Indonesia. Nah, maka dari itu, mari kita menggali insight bagaimana sih sebetulnya untuk bisa mengelola pikiran untuk agar senantiasa positif, kemudian memitigasi potensi stres dan depresi, termasuk dengan mengetahui bagaimana penanganan terbaik yang dapat kita lakukan. Oleh karena di tengah-tengah kita telah hadir secara virtual Kang Zain Permana, tapi sebelum kita sambut, boleh ditampilkan dulu mungkin CV-nya? Kita kenalan dulu nih. Meskipun aku yakin ini udah pada kenal juga ya sebenarnya. Oke, beliau bernama Zain Permana. Ya aku tahu lebih akrab disapa dengan Kang Zain, seorang dosen, researcher, atau kita sebut dengan akademisi psikologi, dan juga telah menamatkan pendidikan S1 psikologi di UPI, kemudian master degree di social psychology di UI, dan S3-nya di psychological science UGM. Wah, luar biasa. Ini kebetulan saya sebagai anak ekonomi semakin merasa minim sekali keilmuan psikologinya ya. Jadi alhamdulillah nih dihadirkan masternya. Nah, untuk aktivitasnya bisa dilihat founder Filosofi Ruang Hati, kemudian Hai Academy yang merupakan supporting sistemnya milenial ya, dan juga aktif sebagai tenaga pendidik di University Jenderal Ahmad Yani. Oke, tanpa perlu berlama-lama langsung kita sambut. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Zain. Waalaikumsalam, Kak Eno, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Gimana Kang, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, kayaknya ini udah sangat siap karena tadi udah standby dari awal MC buka Siap. acara ya kalau aku lihat. Mungkin langsung nih, tapi sebelum itu aku juga ingin mengingatkan teman-teman untuk bisa mengambil posisi belajar ternyamannya, disiapkan alat tulisnya, dan monggo kalau ada yang ingin bertanya, pertanyaannya boleh langsung drop down di room chat. Nanti pertanyaan terbaik kita punya door prize uang elektronik bagi 2 penanya terbaik di kegiatan ini. Oke, kalau begitu langsung saja kepada yang kita hormati bersama dan kita banggakan, Kang Zain, disilahkan. Baik, terima kasih Kak Eno, tadi Kak Bibil dan Kak Faris ya sudah membuka. Berarti nanti saya kalau ikut FIM 23 saya. Nah, mungkin mudah-mudahan masih diaku sebagai FIM yang beneran muda ya. Walaupun memang masih muda ya. Dan memang disertasi saya juga ngomongin anak muda dan banyak neliti soal kepemudaan ya. Tapi saya mau ngomongin soal sehat mental karena saya juga jadi pembina beberapa apa namanya, organisasi, komunitas yang kemudian turun turun langsung jadi relawan Covid, bukan buat ke penyintasnya, tapi yang bukan penyintas yang di rumah sakit ya, buat orang-orang yang kena di rumah sakit, tapi buat teman-teman yang isolasi mandiri di daerah suburban. Itu kan kasihan ya, daerah eee, suburban itu maksudnya gini, kota tapi bukan desa, bukan kota, tapi dia bingung gitu ya, ke arahnya dan juga ini menariknya, bayangkan harus isolasi mandiri satu keluarga di rumah yang cuman isinya satu kamar dan satu kamar mandi, kan bingung ya, isinya ada 7 orang. Itu gimana nggak keluar rumah supaya tetap di rumah, kan itu lumayan. Maka kita support banget, itu mulai bulan Desember dan Januari ya, awal-awal katanya gelombang pertama, tapi saya nggak percaya itu gelombang-gelombangan ya, kita terus-terusan naik, nggak pernah ada turunnya sebetulnya. Jadi nggak ada gelombang satu, gelombang 2. Dan sebagai akademisi saya, apa namanya, sambil menyelam minum air ya, melakukan banyak penelitian, khususnya kondisi psikologis apa ya yang kemudian kerasa nih pada orang-orang atau anak muda, khususnya relawan dan juga, responden kita ya, partisipan di Bandung Raya ya. Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, lain-lain. Saya izin share screen ya. Ada beberapa hal temuan yang saya temukan, yang kami temukan. Ini saya bahas dulu satu-satu. Nah, barangkali teman-teman merasakannya. Jadi ini bukan bukan gejala-gejala atau yang ditemukan pada orang yang kena Covid ya, bukan, tapi orang di masa pandemi ini. Jadi bukan bukan orang
bukan yang kena COVID. Ini beda lagi kan, kalau kena COVID mungkin ada demam dulu, penciuman hilang ya, anosmia, ada pegal-pegal ya. Kalau ini enggak. Ini orang-orang sehat di masa pandemi ini akan mengalami hal-hal ini. Nah, kita lakukan penelitian dan menemukan ini. Yang pertama, teman-teman, yang disebut dengan otot pendek ya. Apa itu otot pendek? Gampang pegal, gampang capek, dan kalau olahraga agak berat dikit aja, bukan olahraga agak berat, melakukan aktivitas otot atau fisik yang agak berat sedikit aja, dia akan mudah atau rentan cedera. Nah, gitu ya. Kan saya juga sebagai pembina dan founder komunitas basket di Bandung ya. Komunitas basketnya yang ada kajiannya setelah basket. Jadi setelah basket tuh kita ada kajian setengah jam sampai sejam ya. Jadi beres keringetan, beres main basket, kita ngomongin filosofi kehidupan dari sudut pandang basket ya. Jadi kenapa basket itu satu ring gitu ya, kenapa ada waktunya, kenapa shoot itu jadi kita bahas dan kita kaitkan sama kehidupan. Nah, biasanya teman-teman itu nggak pernah ada, jadi ketika basket fun games gitu biasanya nggak ada cedera-cedera. Tapi kemudian kita menemukan bahwa 1 bulan atau 2 bulan terakhir, nah di bulan Desember sampai, eee, Desember, Januari, Februari, Februari ya, berarti 3 bulan itu masa observasinya, itu cedera otot itu sering terjadi. Nah, ketika diambil data dari teman-teman di komunitas, kita snowballing, lanjut ke keluarganya. Di keluarganya pun sama. Jadi, istrinya, anaknya, orang tuanya, kalau ditanya misalkan ngangkat ember aja ya, ngejemur, itu tuh bagian-bagian tubuh gampang cedera. Jadi otot ketarik lah, apalah. Oh ternyata pandemi ini menyebabkan kita atau punya dampak yaitu otot kita jadi pendek. Kita jadi jarang peregangan. Kenapa? Bisa jadi kita jarang gerak ya. Kalau keluar rumah kan bisa jadi kaki dipaksa untuk berjalan lebih jauh. Kalau di rumah aja lebih sering duduk dalam kondisi ditekuk gitu ya. Maka ternyata olahraga itu penting, olahraga peregangan lah ya. Jangan meregang nyawa ya, maksudnya peregangan biasa aja, peregang otot gitu ya. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang merasakan ini, gitu ya. Bahkan duduk lama aja merasa capek dan ngerasa pegel, yaitu karena otot kita semakin pendek. Padahal otot itu kan sifatnya elastis ya, semakin sering digunakan dia semakin memanjang. Oh bahkan pada atlet itu kalau kita habis olahraga suka sakit-sakit badan, sakit-sakit nyeri otot, itu kan karena ototnya pecah. Dia kemudian bercabang membentuk otot-otot baru yang lebih, apa namanya, lebih elastis, lebih lentur supaya mensupport kegiatan kita. Nah, otot kita makin lama makin pendek. Teman-teman boleh, share di kolom chat kalau teman-teman ternyata merasakan hal itu ya. Otot pendek, bukan cuman otot yang pendek ternyata jadi sumbu pendek juga ya, gampang ngamuk, gampang ngambek, gampang marah, sensi, baperan ya. Itu salah satu impact-nya, dampaknya. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama, boleh share di kolom komentar soal otot pendek ya. Kalau ternyata punya masalah otot pendek. Jadi bukan karena, "Duh aku kok jadi lemah ya, duh kok aku jadi" enggak. Dia memang kemudian akibat dari tiada aktivitas yang menggunakan otot kita ya. Barangkali di antara teman-teman ada ya yang mengalami ini, otot pendek ya. Nggak usah kita panjang-panjangkan, biar panjang gitu, enggak, cukup peregangan. Jadi, setiap kali setengah jam atau 2 jam, maksimal 2 jam aktivitas, itu melakukan stretching stretching, di-stretch, dilebarkan, didorong otot-otot kita. Jadi kayak, eee, tangan diangkat ke atas kayak gitu. Itu penting loh, sambil atur nafas ya. Itu penting. Jadi dan kita nggak ngelakuin itu, kita lupa. Kalau sebelum pandemi kan enak ya, kita jalan keluar, pergi kemana, misalkan ngejar bis, naik angkot, naik, ojek online, itu kan aktivitas-aktivitas fisik yang menuntut kita memang selalu bergerak ya. Otot pun, otomatis kalaupun nggak usah olahraga ya kita memang dilatih untuk sibuk gitu. Enaknya gitu ya. Tapi kalau yang sekarang bingung ya, kita mau ngapain. Lalu yang kedua adalah mudah lelah, ya, fatigue, ya. Mudah lelah tuh gini teman-teman, mudah lelah sama hal-hal yang durasinya panjang. Jadi mudah lelah itu bukan cuma capek artinya, udah capek capek yang sampai keringetan ya, bukan itu. Jadi fatigue itu artinya gini nih, eee, kalau kita sih bahasanya jadi, gampang bosen, ya. Itulah kenapa, orang-orang zaman now nggak cukup kuat untuk baca buku yang lama,
nggak cukup kuat untuk baca sebuah tulisan yang panjang. Bahkan lebih apa ya, lebih cemen dari itu sekarang orang zaman sekarang itu. Bahkan untuk nonton dan nyimak video panjang orang tuh nggak minat lagi ya. Makanya sekarang Reels ya, TikTok ya, YouTube Short itu lebih rame ditonton dibanding YouTube YouTube, videonya, dibanding feeds Instagram-nya, itu lebih disukai. Karena orang lebih senang nyimak hal-hal yang pendek dan sifatnya distraksi aja. Kebayang ya? Aduh luar biasa. Apalagi baca ya. Siapa sih yang mau baca? Caption IG aja malas kita baca, ya nggak? Berita aja yang penting kita dapat headline-nya ngerasa tahu isinya apa ya. Dan itu waduh mudah-mudahan FIM enggak ya. Kayaknya teman-teman di FIM mah keren-keren lah, aktivis-aktivis dari tahun belasan-belasan juga ya udah sangat harum namanya. Harum namanya aja, ya. Mudah-mudahan sama karyanya juga ya. Tapi ya ini tadi, gampang lelah. Dulu itu masih kuat kita nge-Zoom, sekarang tuh kalau ya nge-Zoom lagi gitu ya. Kalau nge-Zoom lebih dari sejam 2 jam itu udah. Dan saya juga nggak yakin ya, maksudnya yang nyimak juga kan paling cuma berapa menit ya, sesuai umur biasanya. Kalau teman-teman umurnya 20-an ya paling lama 20 menit lah. Jadi ada teorinya tuh ternyata. Kami menemukan bahwa menyesuaikan sama umur. Jadi orang itu bisa berdiam sesuai dengan umurnya. Anak 4 tahun ya paling lama bisa diam stay still itu cuma 4 menit gitu ya. Ya kalau teman-teman cuma 20 menit, bisa serius fokus itu cuma 20 menit maksimal. Sisanya ada ngelamunnya, kebayang ya? Ada nengok kanan, nengok kirinya dulu, ada apa ngubah posisi. Itu tuh sengaja dalam rangka, oke, aku kembali ke fokus. Dan ini nurunin nurunin level lelah kita, yang tadinya kuat ya bisa kalau kita misalkan kuliah duduk di kelas, dosen mau ngomong sejam 2 jam ya kita sanggup. Kalau sekarang aduh apalagi lewat Zoom ya, luar biasa. 2. Yang kita temukan lagi yang ketiga adalah ini, awkward facial expression. Muka kita tuh jadi nggak jelas. Jadi kalau kita pikir, apalagi yang buat teman-teman cewek yang kita pikir, "Yeay, pandemi di rumah aja, kita makin putih lama-lama, makin glowing." Ya elah, enggak. Ternyata muka kita kalau istilah Sunda itu masih makin rumek ya, rumek when our face, apa ya, ketika muka kita nggak jelas gitu, ini mau nampilin ekspresi apa, ya. Karena gini teman-teman, ketika sebelum pandemi, kita tuh berinteraksi, melihat dan menyimak wajah orang. Kalau dalam bahasa psikologinya itu kita melakukan unconscious atau non-conscious mimicry. Non-conscious mimicry itu artinya apa ya? Ngopi paste atau menjiplak apa yang ekspresi yang orang tampilkan ke kita. Jadi kalau orang senyum ke kita, kita balik senyum. Orang ngomong lebay, kita ikut seneng gitu ya. Terus orang kalau cemberut, kita jadi nggak enak. Kamu kenapa? Dan itu membuat ekspresi wajah kita jadi lebih. Itulah orang yang makin banyak. Makanya benar ya, orang yang banyak bersilaturahmi makin sehat. Salah satunya adalah karena semakin banyak meniru dan berinteraksi sama orang, wajah kita semakin aktif, ekspresi kita semakin genuine. Ekspresi itu kan menyalurkan hal-hal dalam diri secara psikologis. Nah, pandemi ini bikin kita nggak bisa mengekspresikan apa-apa, ya. Dan apalagi ditambah dengan yang faking good atau faking bad, ya. Ada nggak sih teman-teman yang chatting terus bilang ngakak guling-guling itu sambil ngakak dan guling-guling? Kan enggak ya? Apakah kita artinya ngebohong gitu ya? Ada yang bikin emoticon hahaha gitu kan emoticon. Tapi kita ngelakuin itu nggak kan enggak ya? Kebayang nggak bahwa kita memalsukan diri kita? Wow, luar biasa ya. Jadi awkward facial expression itu ekspresi wajah tidak mencerminkan yang sesungguhnya sehingga kita bingung. Kebayang nggak kalau kalau otak ngirim sinyal bahwa kita senang, tapi muka kita nggak senyum. Wah itu ada korslet yang terjadi dalam fisik dan psikologis kita. Ada korslet dalam fisik kita yang disebabkan oleh psikologis kita. Kita nemu itu. Jadi orang tuh senyumnya tuh aneh, ketawanya tertahan, senyumnya tertahan, ngambeknya juga susah pokoknya. Kita nggak bisa lagi mengekspresikan diri kita secara genuine, secara fisik terutama. Padahal facial expression ini penting teman-teman. Wah, yang paling genuine itu kan anak-anak bayi ya. Mereka nggak bisa bohong kan ya. Kalau suka, suka. Mau nangis, nangis. Senang, senang. Wah, tapi makin kita makin dewasa, umur 15-an ke atas itu, wah, udah deh.
Makanya nggak mungkin glowing kalau ekspresi wajah kita awkward ya. Makanya teman-teman yang cewek-cewek nih pengen glowing ya, skincare-nya bagus ya. Ekspresinya genuine, jangan muna lah, jangan hipokrit gitu ya. Suka ya tampilkan di muka, nggak suka ya tampilkan di wajah. Kalau enggak kita akan muram. Ya, mau pakai krim siang, pagi, malam, krim duha, krim tahajud, semua krim waktu kita pakai ya. Sampai belepotan muka kita dengan krim, tapi tetap facial expression kita nggak genuine, tapi masih awkward ya, dipalsukan, susah bisa glowing. Gitu. Itulah kenapa wajah saya glowing ya, karena ini lighting. Bukan karena facial expression-nya genuine. Nah ini juga faking good, faking bad ya, pura-pura baik, pura-pura, ini juga bahaya ya, kita memasukkan diri kita tadi ya, ngakak guling-guling, gua ngakak banget, padahal enggak, sambil cemberut, sambil nunduk, lagi nggak ada tuh yang kayak gitu, bahaya. Nah selanjutnya adalah fatigue self exposure ya. Di Zoom itu, nah kayak sekarang nih, kita tuh muak dan capek, apalagi sebagai orang yang harus buka buka apa, open cam, itu capek banget. Kenapa? Karena kita ngelihat diri kita. Kayak saya ini sengaja saya, eee, lihat slide-nya slide yang lain. Yang saya lihat tuh Fadila, Safira, Nurul Dwi, supaya saya nggak ngelihat saya. Karena ternyata Zoom ini membuat teman-teman, ada teori psikologi yang bilang gini, ada eksperimennya bilang gini ya, kalau kita foto kelas ya, atau foto sama komunitas, ketika dapat foto, siapa yang pertama kali kita cari dalam foto itu? Nggak mungkin tukang foto, karena yang foto pasti nggak ada di frame, ya kan? Yang kita cari adalah diri kita. Nah, karena kita pengen tahu, pengen lihat seberapa baik atau buruk gambar kita, gambaran diri kita, citra diri kita gitu. Nah, termasuk di pertemuan-pertemuan virtual, kita mengekspos diri kita. Kita terus ngelihat diri kita, lama-lama muak sama diri kita sendiri. Dan ini lumayan loh, hasil penelitian ini nunjukin bahwa kita akan turun self esteem-nya, kepercayaan dirinya, karena terlalu sering ngelihat kita. Gitu teman-teman. Jadi jadi orang-orang yang makin sering selfie, ternyata orang-orang yang makin sering turun harga dirinya, makin sering turun kepercayaan dirinya. Jadi jangan terlalu sering selfie, harusnya moto orang lain, karena kita akan bahagia. Aku menjadikan kamu subjek kehidupanmu, itu juga bagus. Jadi hati-hati ya soal fatigue self exposure. Nah, kita exposure yang kebanyakan bikin kita muak sama diri kita. Orang yang muak sama diri sendiri akan secara otomatis membuat diri menjauh dari dirinya sendiri. Wow, seru ya? Enggak juga ya, bahaya itu. Makin jauh sama diri kita, makin nggak kenal sama kita, makin bingung, makin mudah kita kena sama gangguan-gangguan mental ya, kayak depresi, terus rendah diri, ya, cemburu, dengki, itu juga luar biasa. Nah, selanjutnya ada namanya short term memory loss ya. Nah, ini yang menarik dan sering saya katakan, sering saya jadikan temuan utama ketika ngomong di webinar-webinar ya. Dan ini semuanya ini lagi saya coba publikasi di jurnal internasional ya. Masih tahap review. Short term memory loss tuh gini, kita tuh jadi mudah untuk kehilangan ingatan akan apa yang harusnya kita lakukan. Ya, yang paling jelas tuh gini, kalau kita buka handphone, terus tiba-tiba kita jadi scroll Instagram. Loh, tadi niat awal ngapain ya aku ngebuka handphone, kebayang nggak sih? Kalau kita pernah kehilangan jejak, apa sih yang mestinya kita lakukan? Itu berarti kita sedang short term memory loss. Yang paling parah itu kalau kita sampai kemudian lupa masuk ruangan mau ngapain gitu ya. Gue ke kamar mau ngapain ya? Mau ngambil apa tadi ya? Gitu. Tiba-tiba ke dapur ngapain ya? Wah, jadi tiba-tiba teman-teman tuh masuk dapur, bikin pancake gitu ya. Wah, kan itu asik ya, tapi jadi. Tapi ini nggak ngerti kenapa. Dan itu sering terjadi kalau orang megang handphone. Dia megang handphone, tadinya mau ngecek WA ya, mau balas WA, tapi lihat notifikasi di Instagram jadi sibuk scroll Instagram selama setengah jam. Baru ingat, oh iya ya, tadi tuh aku mau ngebalas WA. Jadi siapa sih yang benar-benar bisa fast respon di zaman sekarang ya? Padahal kuota makin murah, sinyal wifi makin kencang, tapi ternyata kita juga nggak bikin kita mudah terkoneksi sama diri kita terutama ya. Nah ini yang sok-sok ini yang sekarang gini ya. Oh apalagi kolega-kolega dosen saya nih sama pembicara. Sambil jadi pembicara webinar, sambil buka meeting sama siapa gitu. Seolah-olah multitasking, tapi udah less fokus, udah nggak bener aja kerjaannya ya. Jadi multitasking itu mitos. Nah teman-teman,
Kira-kira teman-teman lagi ada di mana nih? Kalau yang ini. Aku lebih banyak ngerasain yang mana? Iya ya, muka aku makin nggak glowing, makin hitam kayaknya, makin bad mood. Atau aku kayaknya banyak faking good deh, banyak memalsukan ekspresi psikologis aku. Nah, kira-kira teman-teman ada di mana nih? Ada di yang mana? Coba share di chat ya. Kok aku nggak bisa ngelihat chat ya? Biasanya bisa. Kira-kira teman-teman lagi banyaknya di mana? Otot pendek ya? Oh, harus banyak stretching ya, olahraga, peregangan, pemanasan gitu ya. Mudah lelah ya, dikit-dikit bosan, dikit. Jadi makan aja, ngunyah dikit aja udah bosan ya. Aduh, bosan, bosan, bosan gitu. Oh, ada. So, Kak Faris multitasker less fokus ya. Wah, ini orang sibuk beda ya. Short term memory loss Kak Eno. Huhuhu tuh. Tapi tuh kan bilang huhuhu tapi mukanya nggak huhuhu kan sebenarnya. Bisa jadi bisa jadi juga ini ya, faking good atau faking bad juga. Dua terakhir sering kata Kak Fadil ya. Iya, betul. Sama aku juga gitu ya. Makanya sekarang tuh aduh fokus 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 gitu, satu-satu aja. Makanya fokusnya apa yang dipilih? Fokus rebahan ya. Kacau juga, sama aja bohong ya, fokus rebahan lagi, rebahan lagi. Less fokus kata Vika, terutama yang multitasker. Kayaknya semua deh kata Kak Inas ya. Gimana dong kalau semua gitu. Nah, ini nih Kak Lutfi hehehe itu berarti apa? Ketawa atau apa deh? Jangan-jangan cuman hehehe formalitas ya kan? Saking kita bingung ya kita, makanya gini ya, ada meme yang bagus ya. Terima kasih kepada siapapun yang menciptakan hehehe dan wak-wak-wak. Karena ketika di percakapan yang awkward dan kita mesti ngebalas, kita akhirnya nemu gitu. Padahal kita nggak hehehe, nggak wak-wak-wak, nggak. Kita cuma nulis aja supaya ini tuh gue mesti balas apa lagi ya. Ini soalnya percakapan udah sampai di titik mentok gitu. Ya udahlah, kita tulis wak-wak-wak aja, hehehe, atau kasih emot gitu. Wow, terima kasih para pencipta emoticon ya. Short term memory loss Kak Bibil ya. Awas atau suka kayaknya Kak Bibil suka hilang nyimpen suka kehilangan apa ya? Kehilangan barang, suka lupa terhadap barang yang disimpan. Awas jangan lupa nyimpan hatinya ada di mana ya. Bahaya itu. Kak Ulfa mudah lelah, padahal dulu sibuk banget. Tapi kayaknya sekarang rasanya lelah terus. Iya, emang kayak gitu ya. Tuh Kak Unika Dika tuh, otot pendek pemanasan. Dari Padang coba lari sampai Sumatera Barat lah. Sampai ini Pasaman ya. Dari Padang ke Pasaman coba lari ya. Nanti pecah betisnya. Teh Ocha mending semuanya Teh Ocha. Aduh, ketawa masih say-say. Aduh, say-say. Luar biasa ya. Oke, itu yang dirasain teman-teman ya, banyak ya. Dan ternyata ini yang mesti kita sadari dan nggak apa-apa. Dengan tahu ini setidaknya kita lega ya. Ternyata di ketika baca chat, orang-orang di chat juga kayak gini ya. Hahaha, enak gitu, senang. Puas, kalau ada teman tuh puas ya. Kayak kita zaman SMA atau kuliah dulu ya, kalau ada teman yang nilainya sama-sama jelek kan kita senang ya. Nggak peduli bahwa aduh nilai kita jelek, tapi selama sahabat kita pun nilainya sama-sama jelek, kita tersenyum bahagia ya. Ingat kan zaman-zaman SMA ya? Zen lu nilainya berapa matematika? Gua 4, lu berapa? Sama. Kita malah bahagia. Terus akhirnya guru di depan tuh langsung menghardik kita semua. Woi, bukannya mikir kamu itu ya, generasi penerus bangsa, nilai matematika 5 mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Kan YouTuber nggak usah ngitung matematika ya. Kecuali ngulik algoritma. Pusing juga tapi kali. Lanjut. Nah, ini efek pandemi yang dirasa individual ya, secara otot ya, secara fisik. Tapi secara umum, secara siklus, ada siklus ini teman-teman. Ada siklus di mana ada hal-hal yang terjadi. Jadi kalau tadi itu secara individual, secara personal yang ini ya. Kalau yang ini ada siklus yang terjadi gini nih, ada fase-fase yang terjadi ketika menghadapi pandemi ini. Ada orang-orang yang dalam tipe, jadi kita bisa mentipe-tipe orang. Ya, kalau tadi ya ini gua ngerasa otot pendek, gua ngerasa fatigue, gua ngerasa awkward facial expression, ini gua ngerasa ya, kata-katanya pakai gua ngerasa. Kalau ini aku di fase, aku tipenya masih gitu ya. Yaitu ada tipe-tipe orang yang denial ya.
yang nyangkal, yang nolak. Ya, ciri-cirinya dia menghindar. Tiap kali ada yang ngomongin corona, COVID, udah dah, aku nggak mau dengar, gitu. Maka ada pemerintahan, ada kota kabupaten yang ngeluarin pernyataan, kami tidak akan update soal corona. Itu mereka masih denial, masih nyangkal. Karena bingung harus ngomong apa, masih kaget, masih nggak ngerti harus ngapain ketika menghadapi corona ya. Orang-orang ini orang-orang yang denial gitu. Dan itu mesti diwaspadai ya. Jangan sampai kita berada di titik denial itu. Orang-orang yang nyangkal itu ya gitu, kerjaannya berat lah. Pada orang-orang yang nyangkal kita nggak bisa berdebat sama mereka. Ya, orang-orang yang masih nggak percaya COVID, tapi kita nanti nggak bisa makan, itu nggak bisa diajak debat yang kayak gitu. Cukup hadir aja untuk mereka. Nah, beberapa komunitas yang saya bina juga kayak One Uma misalkan, Anissa Community, beberapa satgas di daerah nih. Ya kepada orang-orang yang kayak gitu kita nggak ngedebat, kita nemenin aja, kita hadir gitu ya. Hadir dengan APD, hadir dengan masker lengkap, hadir dengan bantuan, nggak bisa ngapa-ngapain sama orang-orang yang denial. Ya kita cukup hadir ya. Masih maksa pengen ketemu orang ya, masih maksa pengen ngumpul gitu. Nggak bisa ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, cukup kita hadir aja buat mereka ya. Nah, barangkali di antara teman-teman ada yang masih denial atau punya lingkaran keluarga yang denial. Punya ayah, ibu yang, "Pak udah Pak jangan keluar dulu bentar." Nggak bisa, ini penting. "Pak udahlah jangan dulu Jumatan." Jumatan itu wajib ya gitu. Tapi pas di masjidnya nggak prokes ya, apa namanya, si maskernya di dagu ya, batuk. Jadi lucunya gini ya, orang-orang denial itu salah satu cirinya itu misalkan kalau pakai masker, tapi kalau batuk atau bersin dibuka maskernya. Kacau, kacau. Dan itu banyak ya, apalagi teman-teman yang tinggalnya di gang ya, orang-orang, wah itu memang kita butuh hadir dan tetap hadir buat mereka. Nah, ada juga yang di fase anger ya. Nah, saya dan keluarga mungkin masih di fase ini ya, anger, frustrasi ini sampai kapan sih? Wah, ini mau gini terus emangnya sampai tua gitu ya. Terus nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, duh pengen gini nggak bisa, pengen gitu nggak bisa, jadinya frustrasi. Ngerasa jijik dan benci gitu sama apa yang terjadi. Aduh, perpanjang lagi PPKM. Ya, makanya sampai ada meme ya, Pak Presiden kapan mundur ya? Ini gimana sih? Ini ganti istilah lagi level 1, level 2 gitu ya. Level 3 ini aduh malah jadi level-level gitu ya. Dan nggak ada kalau saya sih dan teman-teman di relawan tuh karena selama ini kita nggak nemu solusi konkret gitu. Ganti-ganti istilah yang di bawah kan ketemunya rakyat langsung kita ya. Ketemunya pedagang kaki lima, kitanya ketemu orang-orang yang di gang yang isoman, kita ketemunya eh sedih lah. Dan relawan-relawan kita juga kan banyak yang meninggal ya. Masih muda-muda ini varian Delta ini ya. Demam, asalnya flu dulu, tiba-tiba demam, 3 hari kemudian meninggal. Sesak, susah, wah udah meninggal. Itu kita kehilangan 4 orang. Makanya kan bingung nih. Jadinya makin marah itu kalau ada statement-statement, pernyataan atau ini tuh kebijakan yang paling pas tuh ngapain sih gitu. Harus diapain sih kan jadi bingung. Jadi anger. Saya dan lingkungan terdekat saya masih di fase ini sekarang. Nah, tapi ada yang lebih bahaya yang fase bargaining. Kalau anger itu marah karena masih sadar atas kendali diri ya. Aku tuh marah tapi aku masih punya kendali terhadap diri. Tapi aku frustrasi. Frustrasi itu kan gini, pengen nyampai sesuatu tapi kita kehalang. Nah, kita lagi sadar bahwa kita lagi pengen nyampai sesuatu. Orang yang di bargaining itu nggak berdaya. Ini tuh apa? Ini tuh siapa? Ini tuh hari apa? Kebayang nggak? Semenjak pandemi ini kita kehilangan orientasi waktu. Setiap hari itu berasa minggu, men. Jadi tuh bawaannya nggak produktif kan dulu tuh kita punya ini ya, punya bioritmik istilahnya atau psikoritmik, ritme-ritme psikologis yang membuat tubuh kita secara biologis nyadar ada di apa ya, bisa manasin mesin gitu loh. Kayak kalau kulkas tuh ada inverternya, tahu kapan mesti dingin, tahu kapan mesti panas. Atau AC yang ada inverternya tuh ya, tahu otomatis kapan harus ngedinginin, kapan harus ngangetin gitu. Kalau di bargaining tuh udah kehilangan kayak gitu karena every day is Sunday. Setiap hari tuh hari Minggu.
aku tetap merindu gitu. Pengen ketemu lagi. Dulu kan enak ya. Senin tuh kita sadar betul bahwa itu Senin. Selasa sadar betul itu hari Selasa, ya nggak? Rebo, Kamis tuh sadar betul, Jumat sadar betul. Makanya kadang saya sampai di satu titik di mana, ya Allah sekarang ada Jumat ya. Biasanya kan kerasa tuh, Jumat tuh kalau pagi-paginya harus ngapain, ini nggak kerasa. Saking everyday is Sunday gitu ya. Nah orang-orang yang kayak gini bahaya nih. Ini orang-orang kayak gini udah butuh support yang luar biasa ya. Nah, masih mending yang depresi. Yang depresi itu dia mencoba untuk keluar dari periode bargaining. Jadi ada yang lebih parah dari depression yaitu bargaining ini, teman-teman ya. Kalau depresi itu enak ya, kita tinggal rangkul, kita dorong, kita ajak gerak. Ya, ini ajak gerak. Jadi tadi cara menghadapinya kalau denial cukup hadir, kalau anger ajak diskusi ya, ajak sabar, syukur dan diskusi. Bargaining, wah ini butuh penanganan luar biasa ya. Mungkin kadang-kadang butuh ditampar orangnya ya. Karena dia udah helplessness, udah hostile, udah benci banget. Dan flight, bawaannya ngehindar, kabur gitu ya. Nah kalau depresi enak ya, kita dampingi dan mudah-mudahan nyampe ke acceptance. Tapi kayaknya kita masih jauh. Nah coba sekarang teman-teman boleh share di kolom chat. Orang-orang di sekitar kita ada di fase mana. Dan kita perlu tahu peta ini teman-teman. Karena supaya kita sadar bahwa interaksi kita sama orang lain lagi ada di mana. Karena gini teman-teman ya, di Bandung itu level perceraiannya itu sudah di level 27.000 sejak bulan Mei ya. 27.000 itu terbanyak sepanjang sejarah. Terbanyak sebelumnya itu statistik terbanyak perceraian itu tahun 2016 ya. Satu di antara 5 pasangan itu satu bercerai. Sekarang itu di 5 pasangan di Bandung, 5 pasangan menikah, 4-nya itu pasti bercerai. Kebayang nggak saking parahnya? 27.000 kasus perceraian karena mereka nggak ngeh bahwa mereka tuh di fase anger. Kalau lagi ada di fase anger ya wajar marah-marah satu sama lain dong, ya nggak? Ya tugasnya berdiskusi, jangan malah flight. Nah udah mah anger, ini malah diajak untuk flight. Ya udah urus urusan kamu masing-masing. Kayaknya kita udah nggak sevisi gitu. Jadi lupa tujuan awal untuk ketemu, berkomunitas menikah. Makanya komunitas pun banyak yang bubar. Makanya hati-hati ini film. Film juga harus cek ya. Di film Bekasi nih, Kak Faris ya, Kak Ketuanya. Cek nih teman-teman di daerah di film Bekasi ini misalkan atau di film manapun, lagi dalam fase apa nih teman-temannya. Kalau di dalam fase apa, yuk bikin program terkait fase itu. Gitu. Makanya mungkin sekarang bikin ini ya, bikin webinar sehat mental kan tujuannya itu ya. Untuk metain, gue sama teman-teman gue ini lagi di fase apa? Oh, kalau lagi ada di fase denial, oke, aku hadir loh, aku ada loh. Film hadir. Oh, gitu ya. Oh, ini di Bekasi ini orang-orangnya ngeyel-ngeyel nih. Ini sebuah planet ya di Indonesia yang orangnya ngeyel-ngeyel, maka aku hadir. Jadi film Bekasi hadir. Jika kamu merasa otot pendek apa, bikin kampanye itu di sosial medianya, maka kami hadir. Kenapa kata-katanya itu? Karena tahu banyak orang di Bekasi yang denial, gitu misalkan. Tapi kalau ternyata anger, kami siap berdiskusi. Yuk konseling, konsultasi, boleh DM ke film. Itu caranya. Gitu. Kita harus punya peta ini. Kalau di bargaining nggak bisa, kita harus turun ketemu langsung, men. Hubungi RT-nya, RW-nya, gabung sama satgasnya ya, sama kayak teman-teman di sini. Gimana caranya nge-promote sama ngedorong orang-orang biar vaksin, datang ke masjid. Kalau target vaksin itu manula, jangan share di sosial media dong. Kacau nih ya. Dulu awal-awal, kebayang nggak awal-awal kampanye vaksin untuk para lansia, share-nya di sosial media, lansia mana sih? Coba cek demografiknya. Lansia mana ada yang main IG, TikTok, Twitter, kan aneh ya. Kalau mau target lansia, turun ke masjid dong. Itu 2 saf depan itu manula semua. Mana ada anak SD, SMP ada di saf depan. Mereka sibuk ini ngelap ingu sama main layangan dong. Makanya kalau mau manula datang ke masjid. Nah itu kayak gitu-gitu loh. Nah, harusnya film itu aware sama itu ya. Karena kan energinya banyak. Kalaupun terpapar ya paling demam-demam doang lah. Hilang penciuman kan enak ya. Gitu. Tapi makan emang jadi nggak berasa sih ya. Jadi antara boba dengan kopi pahit juga nggak ada rasanya, sama-sama nggak kerasa ya. Nah itu di fase-fase yang perlu kita sadari ya.
Nggak ada fase acceptance di Indonesia ya. Saya jamin nggak ada ya. Kita jauh dari fase acceptance ya. Di mana kita exploring, innovating, ya moving on itu masih jarang teman-teman. Nah, tugas teman-teman, apalagi di film ya atau audiens yang lagi nonton sekarang nih sekitar 40-an ya. Cek aja di keluarganya lagi ada di mana. Berarti cara komunikasi terhadap mereka juga harus benar gitu. Ini peta. Jadi dua ini satu, peta individual untuk ngecek seberapa parah gue sejak pandemi. Ternyata semua misalkan gitu ya. Otot pendek, gampang capek, bosen, muka udah nggak jelas, aduh hahaha tapi nggak ketawa gue tuh. Terus exposure bikin muak ngeliat diri sendiri gitu ya, sampai aduh mandi aja malas gitu ya. Sering kehilangan ingatan sama nggak fokus-fokus. Tapi ketika lihat teman-teman kayak gini ternyata mereka ada di fase ini, maka kita harus apa gitu ya. Nah selanjutnya, ini nanti aja lah. Nah saya mau bahas soal stres ya. Orang itu jadi jangan sampai kita kena sebuah mitos yang namanya oke, yuk kita hindari stres. Jangan, kita butuh stres. Jadi kan ada di pandemi ini yang kemudian pada bilang, ya udahlah, yang penting jangan stres. Yuk hibur diri. Aduh, makin ngehibur diri, makin salah teman-teman. Orang tuh butuh stres. Justru kalau kita menghindari dari stres ya, mulai chilling in Netflix gitu ya, duduk ngemil ya, nyari-nyari hal-hal yang kemudian mendistraksi, menghibur, itu juga salah. Itu memanjakan diri ya. Stres itu butuh. Jadi kata kunci stres itu ini. Stres itu keadaan di mana orang tuh terbebani atau ngerasa sesuatu itu nggak menyenangkan ya, kayak ini nih. Kata kuncinya adalah kejadian yang dirasa atau dianggap beban atau tidak menyenangkan. Itu namanya stres ya. Jadi kalau Kak Faris ya, Kak Bibil atau Kak Eno lagi rebahan di rumah, tiba-tiba emaknya bilang, "Eno beliin garam ke warung," gitu ya. Terus, "Ya elah mak, garam doang, berangkat sendirian apa?" Kan gitu ya. Itu kan artinya kejadian disuruh ke warung dirasa Kak Eno sebagai beban dan hal yang tidak menyenangkan. Itu Kak Eno lagi stres. Jadi orang nggak bisa ngindarin stres. Kejadian yang sepele, remeh, receh, kalau dianggap atau dirasa beban dan tidak menyenangkan, itu apa? Itu stres. Ya, misalkan, ih, Kak Faris cakep. Aduh, disebut cakep nih, nggak enak nih. Gitu. Sebagai suatu yang tidak menyenangkan, itu juga stres. Ya. Maka stres itu alamiah, natural. Nah, yang jangan itu jadi distres. Jadi ketika stres, ketika merasa beban, beban itu menekan dan membuat kita jadi punya gangguan kejiwaan, nggak enak, nggak nyaman, itu distress namanya. Tapi kalau stres itu kemudian membuat kita perform, tampil, namanya eustress. Nah teman-teman di pandemi ini ajak stres kita ke sini, jadi perform, jadi produktif, itu eustress. Bukan malah ngindarin stres. Aduh, kalau ngindarin stres namanya ngemanjain diri. Ngemanjain diri membuat kita makin rentan depresi. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Karena hal-hal yang tidak kita sadari tidak dapat kita kendalikan. Jadi tugas saya di sini bikin teman-teman sadar dulu. Soalnya kalau teman-teman nggak sadar, nggak bisa ngendaliin. Kalau teman-teman nggak sadar bahwa teman-teman punya motor, yang nggak bisa dikendaliin motornya, ya kan? Kalau harus punya motor dulu, gitu. Makanya fokus ke apa? Hal-hal yang bisa aku kontrol. Apa yang diucapkan, ditulis di medsos, pilihan berita, karya yang dihasilkan selama PSBB ini dari dulu ya, PPKM sekarang, woi udah rubah, PPKM, walaupun sama-sama aja aktivitas yang dilakukan apa ya. Ini fokus ke hal-hal yang bisa dikendalikan. Jangan fokus ke hal-hal yang nggak bisa dikendalikan ya. Omongan orang, komentar orang lain, pikiran orang lain, itu kan bukan urusan kita. Fokus teman-teman ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol terutama emosi. Sadari tiap emosi yang muncul dalam diri kita. Sadari kalau kita punya rasa apa. Nah ini nih, minimal 5 ini. Ketika aku lagi takut, lagi jijik, lagi sedih, lagi marah, lagi bahagia. Emosi-emosi ini perlu kita sadari ya. Kita perlu ngasih label. Jadi teman-teman gini, ketika teman-teman ikut webinar ini ya sama film Bekasi ini, emosi teman-teman apa sih? Jadi emosi itu respon kita terhadap sebuah kejadian, itu emosi. Kalau kita merespon, ih ada tukang apa ya? Ada tukang cendol lewat, tukang bakso lewat, aku seneng.
merespon tukang cendol lewat, emosi kita apa? Senang. Dan kita perlu namai dan sadari itu. Bahaya kalau orang sampai kehilangan kontrol dan kendali sama emosinya. Ya, yuk teman-teman boleh dituliskan di kolom chat emosi apa yang muncul dalam webinar ini. Bisa jadi jijik ya, jijik sama diri sendiri, barangkali lagi ada di fase denial, sedih, kangen sama orang-orang, gitu. Boleh, boleh. Gara-gara webinar ini aku jadi sedih. Boleh. Silakan tuliskan di kolom chat, teman-teman. Saya tunggu dalam 10 hitungan. Salah satu aja ya, apakah Joy marah, aku jadi marah nih sama pemerintah, misalkan, oh, atau marah nih sama Kang Zen yang nyalahin pemerintah, misalkan, boleh. Silakan tuliskan di kolom chat ya, emosi apa yang sekarang lagi muncul. Karena ini penting nih untuk bisa sadar emosi. Yuk, tuliskan, saya hitung sampai 5. Sudah ada yang menuliskan? Karena emosi kita tuh, variasi rasa kita tuh banyak banget ya, mulai dari sedih. Sedih itu bikin kita sadar bahwa ada kesenjangan antara apa? Keinginan dan kenyataan ya, ada gap antara keinginan dan kenyataan, ingin dan nyata ya. Kalau jijik supaya ngasih tahu value kita apa ya. Ih, aku jijik deh sama orang yang ngebohong, berarti value kita kejujuran. Boleh banget jijik. Tanpa rasa jijik, kita mungkin nggak akan suka mandi ya. Enak banget kotor-kotoran. Kita jijik sama hal-hal yang kotor. Kita jijik sama korupsi, itu nunjukin value. Rasa jijik itu penting buat kita. Marah itu berarti artinya kita concern about thing being fair ya. Kita concern hal-hal itu harus dibuat fair, dibuat adil. Kita punya rasa keadilan, maka kita punya rasa marah. Kalau diperlakukan tidak adil, sewenang-wenang, kita marah. Gitu. Dan takut bahwa kita kita betul-betul mempersiapkan masa depan, well prepare istilahnya. Itu takut. Takut tuh ngasih kita well prepare. Maka penting, nggak apa-apa kok takut supaya kita well prepare. Gitu teman-teman. Nah, ketika webinar ini teman-teman dapat apa? Dapat emosi apa? Kalau Joy malah orang-orang ngejar Joy ya, padahal mereka nggak tahu Joy itu bisa dimanfaatkan untuk apa. Joy itu sebagai energi supaya kita bisa perform. So kalau kita bahagia tapi kita nggak perform, itu salah namanya ya. Nggak apa-apa dong rebahan, yang penting aku bahagia. No. Bahagia itu energi yang bisa ngajak kita buat perform. Kalau kita bahagia tapi kita nggak perform, bahaya teman-teman. Gitu ya. Nah, ini 5 emosi ini, yuk coba kita tuliskan teman-teman. Apa ya yang dirasa sama teman-teman? Teman-teman lagi ada di mana seringnya sekarang? Apakah di apa ini, jijai ya, gelai, atau di happy, di anger, atau di sadness? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan selain sadar soal emosi adalah perbaiki cara kita curhat dan mengungkap diri. Ah, ini saya tulis di buku saya ya, yang silahkan bisa di pre-order. Ini sekalian promo teman-teman, tapi ini penting ya. Curhat itu berarti cara kita mendivine apa yang jadi masalah dalam diri kita, benar nggak? Gua mau curhat dong, gitu ya. Pasti kan ngomongin problem. Yang diomongin kan berarti cara kita mengekspresikan what we think a problem is, gitu ya. Benar nggak sih? Ya kan? Maka ternyata cara kita ngomongin masalah, itu juga berarti cara kita mendefinisikan diri kita. Cara kita berarti mengungkap diri kita. Maka yuk cek lagi cara kita curhat, cara kita sharing ke orang. Apa sih yang kita lagi keluhkan? Apa sih yang kita keluh kesahkan? Kita gelisah karena apa? Itu nunjukin level kita. Semakin kita masih gelisah dalam level personal, ya artinya kita di situ-situ aja. Tapi ada orang-orang yang gelisah dan rasanya level apa? Level nasional. Bagaimana bangsa ini bisa sehat? Oh, jika ternyata, kan beda levelnya. Berarti ternyata cara kita curhat dan mengungkap diri, itu ngasih tahu kualitas problem kita. Ya, kita masih cemen ternyata. Nah, itu saya tulis di buku saya ya. Saatnya curhat dan mengungkap diri. Nah, ini teman-teman bisa pre-order di @sintesa_zen_permana ya. Gitu ya. Cara curhat itu penting. Jadi teman-teman cek lagi cara teman-teman curhat. Cara teman-teman ngeluh. Cara teman-teman menggerutu, grumpy, menggerutu, tulisin. Jadi ketika teman-teman lagi ngeluh, ngegerutu, protesnya soal apa? Protes ini urusannya sama siapa? Kalau ternyata urusannya masih di level personal, gue lapar, gue nggak ada yang merhatiin, artinya apa? Wow, secemen itu ya, aku ternyata masih nggak bisa lepas dari masalah diriku sendiri. Gitu, kebayang nggak sampai sini? Ya. Kalau misalkan ngegerutunya, ini gimana nih ada orang-orang yang nggak kebagian bansos. Wow, level menggerutunya beda.
coba cek di FIM Bekasi. Sekitar kita, member-member nih, alumni-alumni FIM 21, 22, dan saya nanti calon 23 gitu ya. Ini lagi ngegrampiin, lagi ngeluhin rasa apa. Ternyata secara tidak sadar, cara kita expressing ourselves via curhat dan disclosure dan ngegerutu dan ngeluh, itu cara kita, gitu. Ya, oke ya, sampai sini paham ya. Jadi perbaiki cara kita curhat. Ya, gitu. Ini isi bukunya. Gitu. Sekalian promo nggak apa-apa ya. Nah, makanya selanjutnya tugas kita kemudian adalah bisakah kita keluar dari zona nyaman? Teman-teman, jangan takut keluar zona nyaman. Karena memang keluar zona nyaman otomatis masuk zona takut. Gak ada yang keluar zona nyaman bahagia, gak ada. Keluar zona nyaman itu siklusnya langsung ke zona takut. Makanya ketika takut buru-buru belajar. Masukin ke zona belajar. What can I change? Maka perubahan itu penting. Ya. Dan di zona belajar kita akan masuk ke bertumbuh. Terus-terusan tumbuh. Gak mungkin diam di tempat. Nah, masuk di zona bertumbuh kita akan balik lagi ke kenyamanan. Terus muter. Nah teman-teman, kebanyakan orang, ini panggilan buat teman-teman FIM apa? FIMers apa? Kebanyakan orang itu kalau ada di zona takut balik lagi ke zona nyaman. Jadi muternya gini aja. Muternya di zona nyaman, zona takut, zona nyaman, zona takut. Takut, nyaman lagi, takut. Kamu bikin aku nyaman. Gitu. Nggak bisa. Aku bikin kamu bertumbuh. FIM nawarin kamu untuk bertumbuh. Bukan ada di zona nyaman. Zona di mana kamu bisa punya banyak teman di FIM. Zona kamu bisa bilang kali ada nemu jodoh, nemu kerjaan. No. FIM itu ngajak kamu ngatasin rasa takut supaya kamu belajar, supaya kita sama-sama bertumbuh. Itu tawarannya. Pak Ketu, siapa Pak Ketu? FIM Bekasi? Asik. Ajak dari Karawang ke Bekasi untuk melakukan itu ya. Aku tidak menjamin kenyamanan. Kenapa? Karena teman-teman harus ingat ini. Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman, seperti halnya tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Maka FIM akan ngajak kamu untuk stres tiap hari. Stres yang you stress bikin kamu perform. Wih, kan keren. Cocok tuh dipilih jadi presiden ya. Masuk gorong-gorong dulu lah. Ya kan dari situ ya. Sekian. Udah deh. Ternyata si punchline-nya di situ ya, digorong-gorong ya. Barangkali saya kembalikan ke Kak Eno, barangkali teman-teman ada yang mau share, curhat, boleh, atau nanya gitu. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Kang Zen. Ya ampun nih, aku ngikutin tidak hanya terkesima ya, Kak, tapi sambil ngakak gitu ya, Kak. Penjelasannya sangat menarik dan menghibur juga gitu. Nah, tadi pokoknya banyak yang udah bisa kita ambil ya, teman-teman, mulai dari mengenali ciri-ciri yang awal tuh apakah kita memiliki tanda-tanda less fokus dan lain sebagainya. Kemudian juga kita perlu juga fokus dengan apa-apa yang memang sebetulnya bisa kita kontrol, mengenali emosi yang sedang kita hadapi, dan how to fix it gitu. Bagaimana cara untuk bisa memperbaiki cara kita mengeluh, menggerutu, sambat gitu ya, kalau orang anak Twitter gitu nyebutnya, cara curhat yang baik itu Sambat, seperti apa, dan tadi, iya sambat. Dan tadi tentunya pentingnya untuk come out dari zona nyaman sampai tadi bisa di zona bertumbuh. Nah, boleh langsung teman-teman kalau ada pertanyaan disampaikan di room chat, atau boleh biar lebih interaktif, satu orang mungkin raise hand kalau mau langsung berinteraksi dengan Kang Zain. Coba kita lihat. Ini kayak masih typing nih, mencoba menyusun kalimat terbaiknya untuk bisa menyampaikan pertanyaan, karena tadi ya ada door prize menarik juga untuk teman-teman dengan pertanyaan terbaiknya. Iya ya, dan baca-baca di komen juga ya, ternyata ya memang betul ya kata Kak Rizky Utami itu ya. Sedih ya, dari kemarin dengar banyak berita duka. Iya sedih Iya. banget. Nah, luar biasa sedihnya. Dan yang Sepakat. sedihnya tuh karena ya sekarang tuh beritanya di orang-orang terdekat ya. Kalau dulu kemarin-kemarin mungkin tetangganya si Anu yang temennya kenalannya si Anu kan masih jauh ya. Ini sekarang udah sahabat sendiri, teman sendiri gitu. Saya 7 orang nih, 7 orang teman saya yang pasangannya meninggal ya. Karena masih pada muda-muda semua. Jadi teman basket 1, kolega dosen 3, teman-teman sesama pembicara, trainer juga ya. Wow, sedih. Dan teman-temannya sehat.
tapi pasangannya. Jadi wow, luar biasa. Begitu. Tidak mudah ya Kang ya untuk kehilangan orang-orang terdekat dan tersayang gitu. Apalagi kalau COVID mungkin jatuhnya mendadak gitu ya Kang ya. Nggak banyak tanda-tandanya. Oke, ini udah ada nih Kang dari Ocha. Izin bertanya Teh Kang. Ocha nih. Oke, ini soal ini ya, eustress sama distress ya. Coba aku share lagi nih yang slide-nya ya. Eustress sama distress konkretnya kayak gimana. Nah, jadi gini, stres itu tadi ya alamiah natural, orang pasti kena stres. Jadi jangan mengharap kita bisa menghindari stres. Kalau buat yang muslim, Allah itu menjanjikan bahwa stres itu justru bentuk cintanya. Allah tuh ngasih stres. Ya. Makanya kata-katanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan itu ya. Itu tuh yukallifu itu bentuk sinonim dari tanda cinta. Tidaklah Allah mencintai hambanya kecuali ngasih rasa stres. Ya. Karena tekanan itu bikin apa? Bikin perform. Jadi eustress ini tadi kata kuncinya adalah perform. Perform ini bikin kita jadi someone better. Seseorang yang lebih baik. Gitu. Contoh, guru atau dosen ngasih tugas ke siswa, ke mahasiswa, apakah dalam rangka menghina mahasiswa? Apakah dalam rangka membuli mahasiswa? Apakah dalam rangka membuat mahasiswa depresi, stres, dan kemudian membuat mahasiswa sengsara? Kan enggak. Dosen ya, ini dosen, ngasih tugas supaya kalau mahasiswa berhasil ngerjain tugas itu dengan benar, maka skill atau keterampilan mahasiswa itu bertambah. Gitu loh. Nah, ternyata setiap stres yang terjadi dalam kehidupan kita, ngasih apa? Ngasih tambahan skill, kemampuan, keterampilan yang membuat kita perform. Menjadi seseorang yang berbeda. Tadinya kita stres ngurusin diri kita. Ini gue mau jadi apa sih? Gue mau kayak gini-gini aja gitu. Tapi setelah kita ningkatin kemampuan, kita stresnya karena orang lain. Lu tuh mau ngapain sih? Lu tuh mau gitu-gitu aja? Ternyata stresnya jadi nambah. Jadi ngelola organisasi. Organisasi kita tuh mau gini-gini aja. Organisasi kita tuh emang kayak gini. Lama-lama stresnya naik lagi. Nah itu namanya eustress. Tapi ada tekanan yang malah membuat kita stres. Jadi kita tidak bisa milih bahwa kita stres apa enggak. Kita nggak bisa milih teman-teman. Yang bisa kita pilih adalah mau kita apain stresnya. Jadi eustress atau jadi distress gitu. Nah, kemarin saya sempat ngisi parenting nih, ada pertanyaan lucu dari ibu-ibu ya. Kang Zen enak banget sharing materi parenting. Itu kan buat orang tua yang lengkap. Gimana dengan orang tua yang nggak lengkap? Yang adil dong. Jadi sambil sewotnya maklum mak-mak ya. Coba dong kayaknya susah deh ya dan mustahil ya bagi orang tua yang single parent buat ngasuh anaknya. Lalu saya kasih fakta ke beliau, ada tokoh psikologi namanya Einstein. Einstein ini bikin meta-analisa. Meta-analisa itu kan berarti ngumpulin literatur dari berbagai penelitian, berbagai literatur terkait satu hal. Yang ngebuktiin bahwa apa? Orang-orang yang dididik oleh orang tua yang single parent itu jauh lebih sukses, punya peluang lebih dari 83% lebih sukses dibanding anak dengan orang tua yang lengkap. Kenapa? Karena mereka punya mekanisme coping stress. Apa itu mekanisme coping stress? Tadi ngubah stres jadi eustress. Eustressnya jadi perform. Silahkan teman-teman cek semua orang-orang keren di dunia yang menurut teman-teman keren. Apakah orang tuanya lengkap? Enggak. Coba aja cek. Silahkan. Atau kalau buat yang muslim terutama, yuk baca siroh, baca Quran. Mulai dari Adam sampai baginda Nabi Rasulullah SAW, apakah orang dididik oleh orang tua yang lengkap? Coba cek aja. Nabi Adam siapa orang tuanya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Gak lengkap. Ismail lengkap loh Kang. Bapaknya ada, ibunya ada, long distance, LDR. Ya, ketika Ismail lahir, Ibrahim kan diminta pergi sama Allah. Ya kan? Diminta pergi. Makanya ada fenomena, ada peristiwa bolak-balik Safa dan Marwah. Karena ditinggal sama Ibrahim, itu baru lahir. Makanya ternyata itu ciri-ciri ya. Sampai sini benar kebayang ya. Jadi ternyata bukan orang tua lengkap, bukan lahir dari keluarga kaya, dia enak Kang. Aku mah apa tuh miskin Kang. Gak punya privilege. Justru itu keuntungan. Bisakah kita
mengelola semua tekanan kehidupan ini jadi jadi performance stres. Mudah-mudahan itu jadi bentuk konkret ya. Jadi contohnya tadi, kalau Kak Eno disuruh sama emaknya ke warung buat beli garam, itu stres. Lalu Kak Eno bilang, ya Allah, orang tuaku membutuhkanku. Ibuku percaya padaku. Aku akan berjalan dengan riang mengatasi. Jadi performance. Di warungnya nanti ngobrol sama emak-emak warungnya. Ngebangun jejaring sama emak-emak warung. Jadi suatu saat kalau emaknya bilang, Eno, tolong beliin garam. Tenang mak, Eno WA si ibunya suruh ke sini. Kan enak. Jadi berjejaring. Ada skillnya yang meningkat. Mak tahu nggak bahwa kebutuhan garam di RT kita itu meningkat. Wah, jadi skillnya tuh meningkat se-RT. Gitu. Mudah-mudahan kebayang ya, Teh Ocha ya. Itu kira-kira jawabannya begitu. Oke, semoga menjawab untuk pertanyaan Ocha. Jadi gimana kita mengelola dan respon terhadap stres itu ya Kang ya, supaya bisa menjadi suatu perform buat kita dan menambah skill Betul juga. sekali. Kita lanjut lagi, ternyata sudah semakin banyak nih Kang pertanyaannya. Yang kedua mungkin dari Ulfa Fajriati. Assalamualaikum Kang, saya izin bertanya apakah benar kalau gender itu mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang? Karena saya pernah baca di buku kalau perempuan itu cenderung lebih mudah stres karena faktor hormonnya. Apakah ada penjelasan secara ilmu psikologis? Lalu apakah benar jika ada makanan tertentu yang bisa menghilangkan stres seperti coklat atau mungkin makanan manis lainnya? Ya betul. Itu betul juga. Gini, kalau soal rentan stres justru kebalik ya. Yang paling rentan stres itu cowok ya. Jadi kan kalau definisi stresnya gini, kejadian yang membuat yang berpeluang makin dirasa tidak menyenangkan dan beban, yang mana yang paling tinggi? Jawabannya cowok justru ya. Kalau secara hormonal perempuan lebih tinggi peluangnya untuk mengekspresikan stres. Ya, mengekspresikannya lebih tinggi. Tapi untuk kenanya cowok gitu ya. Dan cewek pun itu karena hormonal ya, apalagi kalau lagi PMS. Ya kalau PMS kan beda ya, kalau nabrak tiang kan yang disalahin siapa yang nyimpen tiang ini di sini. Ya, kalau nggak sengaja nyenggol tembok kan, ini siapa sih yang bikin tembok di sini? Nggak ergonomis banget sih, itu hormonal ya. Hormonal tuh maksudnya apa sih hormonal? Otak pada fase-fase fisik tertentu ngirim sinyal kepada tubuh untuk lebih peka gitu ya. Kalau secara ekspresi perempuan lebih peka, lebih mudah mengekspresikan. Tapi kalau siapa yang paling rentan terkena stres, mempersepsi sesuatu itu jadi beban dan tidak menyenangkan, seringnya laki-laki. Tapi walaupun begitu, hal itu tidak signifikan. Artinya iya beda, lebih laki-laki tapi nggak lebih amat sih. Jadi kalau stres mah soal stres sama-sama aja. Kecuali tadi ya, dalam periode-periode hormonal. Itu mau nggak mau kita sebagai laki-laki harus maklum. Ini mungkin kebanyakan perempuan sih ya. Nah ini yang para laki-laki harus maklum kalau perempuan lagi ada di fase hormonalnya ya, terutama PMS ya. Itu sih jawabannya ya. Oh iya yang tadi yang mitos ya. Yang itu mitos yang makanan. Makanan memang iya, dia kemudian menciptakan sensasi untuk releasing stres, tapi tidak mengubah stres itu sendiri, gitu ya. Jadi gini, misalkan kita lagi stres punya masalah A. Contoh konkretnya gini aja. Kak Eno tadi disuruh sama mamahnya beli garam ke warung. Oke, stres tuh. Terus Kak Eno minum minuman yang manis, coklat. Ya memang ada beberapa minuman yang membuat releasing stres. Jadi rilis stresnya secara fisik. Tapi apakah masalahnya beres? Kan enggak. Tetap Kak Eno harus jalan ke warung beli garam. Jadi minumannya, makanannya memang membuat diri kita tenang. Tapi tidak menyelesaikan masalahnya. Yang dibutuhkan adalah eustress. Apa itu? Perform, jalan, bukan malah minum. Nah itu yang harus waspada ya. Jadi kalau misalkan, aku stres, minum. Lama-lama kita butuh obat. Nah narkoba ya, itu dalam rangka itu. Kenapa narkoba diciptakan? Supaya stres, supaya bisa performnya baik ya. Kayak orang tuh kan dibuat nge-fly dulu supaya bisa dioperasi. Karena kalau nggak nge-fly dulu, nggak dibius, otot akan stres, darah akan makin mengalir, lebih muncrat, lebih cepat.
Makanya mending dibius supaya dalam kondisi tenang. Ketika dioperasi pendarahannya nggak banyak, nggak optimal, kayak gitu. Jadi kalau makanan, minuman, iya betul, memang membuat fisik kita merasa reda stresnya, merasa aman, tapi tidak menyelesaikan permasalahannya. Begitu Kak Ulfa. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Oke, baik. Itu ya tadi Kak Ulfa. Kita lanjut lagi nih Kang ke pertanyaan berikutnya, karena semakin banyak ini pertanyaan ketiga dari Febriana. Izin bertanya Kang, jadi semenjak pandemi kurang lebih less kontak gitu dengan teman-temannya. Mm-mm. Jadi jarang bercerita, sharing dari hati ke hati, dan kadang ada perasaan takut kalau teman-temannya saat ini memiliki kesibukan lain, jatuhnya canggung Oke. karena sudah lama tidak berinteraksi. Hal ini lama-lama muncul perasaan kesepian karena tidak ada interaksi dan ngobrol untuk Yes, betul. meluarkan berbagai emosi. Gimana nih Kak cara untuk mengatasi hal tersebut? Nah, Kak Febrina memang betul ya, kepada orang-orang yang kita jarang kontak, sekalinya kontak, seberapa dekat pun itu dulunya, ya memang akan canggung ya. Dan ini lagi saya teliti, nggak saya masukin ke sini ya. Jadi fenomena parahnya pandemi saat ini itu masih ada beberapa penelitian yang lagi saya lakukan, belum saya masukkan ke slide-slide tadi ya, masih dalam tahap memproses kesimpulan. Nah, ada satu penelitian lagi saya ujikan adalah gini. Ternyata justru kalau kemudian kita memaksakan untuk berinteraksi lagi, mengembalikan interaksi yang hangat dengan sahabat-sahabat yang sempat terpisah gara-gara pandemi, itu justru kemudian akan tadi merusak atau mengganggu emosi kita ya. Jadi Kak Febrina jangan dulu maksain untuk bisa dekat lagi sama teman-teman lama yang kemudian dipisahkan agak lama ya. Fokus ke membangun interaksi yang hangat dulu sama orang-orang terdekat aja. Itu yang penting, ya. Bahaya nih. Soalnya kebanyakan orang sekarang kemudian jadi jauh sama orang-orang dekat, berusaha mendekat sama orang-orang dekat yang sekarang jadi jauh. Jadinya nggak ada yang dekat. Ah, itu Kak Ferbina yang bisa dijawab ya, karena ini penting loh. Waspada kemudian sambil kita kemudian latihan. Karena kecanggungan itu tadi betul kata Kak Febrina ya, yang menjadi hal atau variabel yang meningkatkan kemungkinan orang jadi cemas. Kecemasan itu kemudian menjadikan kita kesepian. Nah, pilihannya dua, cemasnya yang naik, malah jadi lebay, overthinking, panikan, dan itu nggak bagus buat fisik kita. Atau kedua, jadi kesepian, depresi, kehilangan, jadinya ngedown banget. Dia nggak punya daya, nggak punya energi. Jadi dua pilihannya. Outputnya tuh dua. Efeknya tuh efek negatifnya bisa dua. Panikan dan bikin capek, satu lagi depresi dan bikin nggak punya daya. Jadi mending fokus sama keluarga terdekat dulu aja Kak Febrina. Begitu. Oke, baik. Jadi fokus dengan keluarga terdekat karena pasti pandemi untuk setiap orang bukan satu kondisi yang mudah ya, Kang ya. Betul, Gitu. betul. Jadi kita kasih waktu untuk bisa sama-sama menerima keadaan gitu. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya dari Nur Habibah. Kang mau nanya, qadarullah suami saya baru-baru ini positif COVID-19. Dites juga positif dan respon awal menerima, tapi ada sedikit kepanikan dan cemas, dan saya juga masih bisa mengontrol. Kemudian nggak lama, sepertinya saya dan anak juga terkena positif COVID, tapi alhamdulillah masih sehat-sehat. Saya sekarang enjoy menjalaninya. Apakah ini termasuk acceptance atau masih tercampur dengan penolakan, denial yang tadi dijelaskan? Gitu. Ya, kalau denial ketika kita COVID itu biasanya kayak gini nih. Kan saya alhamdulillah belum pernah COVID-nya ya, udah divaksin, tapi saya mendampingi keluarga ya yang COVID. Dan juga tadi bareng sama relawan ya, keluarga, istri juga ya, mertua juga pada COVID sempet kan nemenin gitu. Apa yang terjadi pada diri mereka tuh denial, yang di fase denial tuh gini, iya gitu, terus gimana dong kalau aku kena COVID? Ah kayaknya enggak deh, ini kayaknya bukan deh, emang yang bener itu ini gitu, kayak gitu pertanyaannya. Nah, acceptance tuh ketika apa ya? Apa yang terjadi ketika acceptance? Ciri udah menerima bahwa kita udah berdamai sama COVID itu apa? Cirinya kemudian adalah dengan bisa perform lagi seperti halnya kita sebelum kena COVID gitu ya. Dan tidak menjadikan COVID sebuah hambatan, rintangan ketika kita kemudian berinteraksi sama orang lain. Nah, kalau misalkan abis isoman, beres, terus masih canggung ketemu orang gitu ya, jadi takut sama apa kata orang, itu masih terjadi loh.
sama mertua saya kan kebetulan ustadz ya, ustadz ustazah. Jadi ketemu jamaah itu masih canggung, gimana kalau mereka nggak nerima aku gitu loh. Gimana kalau aku datang mereka menghindar. Padahal ya udah aja coba dulu ya. Kan belum dicoba gitu. Nah, itu tuh ciri bahwa kita belum accept ya. Jadi kalau kita ternyata bisa perform seperti halnya sebelumnya dan menjadikan COVID ya memang sesuatu yang wajar, aku udah sembuh kok, normal baik-baik aja. Itu sudah accept namanya, udah menerima. Tapi kalau belum menerima namanya. Masih mungkin ada di depresi kali ya. Mungkin masih di anger, masih di marah gitu. Kok aku bisa sih kena COVID? Nggak mungkin aku gitu. Kayak gitu. Gitu jawabannya, Kak Nur. Oke, itu ya Mbak Nur jawabannya, dan mudah-mudahan kita doakan bersama semoga sekeluarga bisa lekas sembuh dari COVID-19. Kita lanjut lagi nih Kang. Agak ke bawah sedikit, ini ada dari, namanya 12 IPS 2. Ini karena sering daring nih kan, namanya nggak sempat keganti ya. Dari Lutfiana Saida. Assalamualaikum Kak, saya mau tanya, saya kelas 12 dan saya benar-benar capek dan boring selama daring ini, soalnya tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan materi dari guru juga saya rasa kurang. Saya tipe belajar yang harus diterangkan secara face to face, jadi kalau dari YouTube terasa kurang dapat feel-nya, jadi nggak semangat. Dan saya juga nggak semangat untuk bisa masuk PTN. Gimana caranya Kak untuk mengatasi hal tersebut? Oh iya nih, apalagi kalau kelas 12 ya, itu kan lagi masa-masanya harus banyak gerak ya, maksudnya psikomotornya harus tinggi juga gitu ya. Nah yang paling penting dilakukan buat orang-orang yang senang gerak tapi kemudian ruang gerak terbatas adalah gabung komunitas, ya. Biar kalaupun ada pergerakan ya, pergerakannya kemudian masif dan kita punya, tertantang gitu, punya project. Jadi gini nih, cari komunitas yang ada project-nya. Ada project itu penting, bikin project itu penting. Kalaupun nggak ada komunitas yang bisa ngefasilitasi project itu, project-project terdekat, bikin sama teman-teman di sekolah, di kelas ya, bikin project. SBM bentar lagi, PTN yang mau dikejar gini gini gini. Apa-apa USM apa itu kan udah disiapin. Kita bikin grup yuk gitu. Kita bikin project yuk. Kita yang harus bikin, kita yang harus nge-challenge gitu. Kalau enggak, soalnya gini ya, sistem pendidikan kita tuh Kak Eno ya, sistem pendidikan kita tuh kan pasif ya. Kita nunggu kurikulum yang dikasih ke kita kan gitu ya. Bahkan ketika kita masuk kelas, kita nunggu nih guru mau ngapain gue, kan gitu ya. Jadi kita nggak sistemnya by project. Aku mau ngerjain project ini, aku butuh kamu sebagai mentor aku. Kan nggak gitu ya. Kalau di luar negeri tuh kayak gitu. Aku pengen jadi A, maka aku butuh kamu untuk nge-mentorin aku, ngajarin aku soal ini. Gitu. Aku pengen jadi katakanlah psikolog, maka aku butuh kamu untuk nge-mentorin aku untuk cari tahu bagaimana tipe-tipe kepribadian orang. Kan gitu. Kalau di luar negeri tuh kayak gitu. Kalau sekarang enggak. Aku masuk kelas, yuk lu mau ngasih apa? Yuk lu mau ngajarin gue apa? Kayak gitu. Jadinya pasif. Nah, di pandemi ini justru kita diajak untuk by project. Gua mau jadi apa? Mau kemana? Mau ngapain? Aku butuh siapa dan butuh ngapain. Nah, itu yang dibikin project. Kalau sampai sekarang pasif, ya tadi bawaannya masuk ke yang di awal tadi, fatigue itu, gampang capek, lelah ya karena selama ini pasif. Makanya saya ya bikin project, bikin kelas yang ngajak orang kemudian dapat project di kelas itu. Saya ada di Hey Academy ya. Kita punya 3 kelas utama. Yang pertama kelas Siapakah Aku kan ngajak pesertanya untuk bikin project, kenal sama mereka. Saya sebagai fasilitator yang ngajak mereka ngasih tools-tools aja supaya pesertanya, nih Teh Ocha salah satunya tadi yang nanya, untuk apa? Untuk kenal sama dirinya. Jadi dia punya project untuk kenal sama dirinya. Nah, buat teman kita nih yang kelas 12 harus punya project apa sih yang bisa gua kerjain. Karena gua pengen ke titik A, katakanlah dari Bekasi pengen ke Jakarta, gua butuh jalan kemana aja. Siapa yang bisa nganterin gua ke Jakarta? Project saya adalah ke Jakarta kalau dari Bekasi. Nah, dengan project itu saya berangkat. Jadi nggak kayak gini. Oke, gua naik bis. Ya udah, lu mau ajak gua kemana? Gua ayo aja. Nggak bisa gitu. Kalau enggak, bawaannya jadi bosen dan bete kayak sekarang. Pasti itu. Begitu. Gitu Kak Eno jawabannya. Kepada siapa? Lutfiah itu ya? Iya, Lutfiah. Lutfiah Saidah. Nah itu tadi jawabannya, semangat. Dikit lagi, bentar lagi kuliah. Semoga Lagi. Atau ikut film ya, film 23 bisa nggak ya?
SMA Bisa banget. bisa ya? Bisa banget kan. Heeh. Ya, boleh tuh langsung daftar PIM Bekasi, PIM Jakarta ya pokoknya sesuai domisilinya Saida sendiri. Oke, kita lanjut lagi mungkin 2 pertanyaan terakhir. Ini dari Fikar Aulia Muhammad. Assalamualaikum Kang, izin bertanya. Jadi saya seringkali di masa pandemi ini lebih mudah memberikan pewajaran terhadap diri sendiri. Baru selesai mengerjakan tugas dikit, gak berat-berat Ya. banget, langsung rebahan, Netflix-an, dengan dalih itu reward terhadap diri sendiri. Apakah itu baik Kang? Sering memberikan pewajaran dan hiburan terhadap diri sendiri dengan dalih sebagai self-love. Oke, terima kasih Kang. Ya. Nah, kita perlu bedain, ini kalau kajian self love beda lagi ya, harusnya webinarnya nanti kapan-kapan kita bikin webinar self love ya. Ngemanjain diri itu bukan self love ya. Itu bikin kita nyaman. Kenyamanan tuh nggak menyehatkan ya. Nanti kalau kita mau nyaman, mau rebahan nanti pas meninggal aja. Sekarang itu bukan waktunya. Karena kalau jadi gini, contohnya gini ya. Bahkan bagian terkecil dalam diri kita, Kak Fikar ya, yaitu sel, itu selalu berubah tiap detiknya. Kita itu tidak pernah sama. Bahkan sel-sel terkecil dalam diri kita itu berubah. Itulah kenapa produk skincare itu ngajak kulit supaya cepat mati. Kenapa? Supaya diganti sama sel-sel baru yang lebih remaja. Namanya peremajaan sel gitu ya. Supaya apa? Sel kita mati. Kalau sel kita abadi malah jadi penyakit. Namanya apa? Kanker. Kanker itu ngajak sel untuk abadi. Tumor, kanker, itu sel yang nggak mau mati. Dia malah ngajak orang lain buat abadi. Matilah kita yang punya badan. Ya gitu ya. Makanya nggak bisa kita rebahan. Rebahan itu membuat aktivitas kita mati. Membuat diri kita mati, membuat kehidupan kita mati. Lalu Kang, reward datang dari mana? Reward itu datang dari 4E ini ya. Lakukan hal yang easy, diulang-ulang sampai kira-kira kita enjoy. Kalau nggak enjoy, rubah lagi yang easy. Katakanlah tadi aku nih ya, aku seneng ngomong, easy for me to talk. Oke, dan aku ketika ngomong enjoy. Oke, lanjutkan berarti ya. Nah, lalu naik lagi dari enjoy adalah expert. Aku ngomongnya expert nggak? Gimana cara ngecek kita expert atau enggak? Cari orang yang easy dan enjoy juga buat ngomong. Kita bisa lebih baik dari mereka nggak? Atau kita bisa lebih beda nggak dari mereka? Kalau kita bisa lebih baik dan lebih beda, maka apa? Maka kita expert. Saya expert di ngomong, karena saya ngomongin hal-hal yang nggak orang lain omongin. Beda orang lain omongin. Atau kalaupun sama diomongin, saya bisa lebih baik daripada yang diomongin orang. Coba teman-teman undang psikolog aja, ngomongin kesehatan mental, saya bisa lebih ringan ngebahasnya. Walaupun nggak lebih sulit ya, tapi saya bisa lebih beda. Itu expert. Dan terakhir earn. Nah, reward itu didapat dari earn. Bukan dengan ngemanjain diri. Jadi ngemanjain diri itu bukan reward. Reward itu dari earn. Earn itu apa? Ketika kita ada yang mengapresiasi, diundang dan dibayar dari hal-hal yang easy kita lakukan. Saya gampang ngomong, enjoy ngomong, membuat diri jadi expert ngomong, diundang jadi pembicara, diapresiasi sebagai pembicara. Ya kan saya diundang di sini buat ngomong. Teman-teman hadir buat ngedenger saya ngomong. Kan gitu ya. Yeay, saya diapresiasi. Maka Kak Fikar, cari kegiatan yang rewardnya itu bukan dari diri sendiri. Kalau rewardnya dari diri sendiri, itu namanya bukan self-love. Namanya ngemanjain diri. Aku berhasil nyapu, yes. Aku setahun gak akan mandi, Yuhu. Ya enggak lah. Bukan gitulah. Yang ngasih reward itu biar orang lain. Kak Fikar nyapu, beres nyapu, tiba-tiba mau nggak nyapu di kantor saya? Aku bayar 3 juta sebulan. Jadi OB. It's okay. Kegiatan nyapunya yang easy, enjoy nyapunya, expert di bidang nyapu karena beda dari orang lain cara nyapunya, jadi earn. Itu namanya reward. Jangan diri kita yang ngasih reward. Maka pilihannya untuk ngasih reward ke kita tuh bukan diri kita. Siapa? Biar Allah yang tentukan dan apresiasi dari society, masyarakat. Gitu ceritanya Kak Fikar. Oke, mantap nih Kang. Jadi tadi ya udah langsung dapat formula tuh 4E, easy, enjoy, expert, dan earn. Semoga bisa membantu Kak Fikar untuk semakin semangat, karena tadi sepakat tuh kalimat awalnya ya, di dunia ini ya tempatnya berlelah-lelah ya Kang ya. Kalau mau istirahat rebahan ya nanti ketika sudah meninggal. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Al Yevi Asrar.
Kang, gimana caranya untuk bisa tetap optimis di tengah kondisi buruk saat ini? Terkadang dari dalam pikiran sudah mencoba berpikir positif, tetapi melihat lingkungan sekitar dan informasi yang didapatkan, drop lagi optimismenya. Ada sarankah, Kak, untuk menjaga kewarasan di tengah kondisi yang tidak menentu? Iya, tipsnya tadi 2 hal tadi ya. Jadi nggak apa-apa, it's okay to not okay. Sadari aja. Contoh gini ya, "Duh aku sedih nih banyak berita negatif, aku nggak mau pengen bahagia." Justru itu yang jangan ya. Justru itu yang jangan. Jadi jangan siapa yang nyuruh untuk selalu optimis? Nggak apa-apa kok. Aduh kayaknya nggak bisa deh kayak gini. Disadari, itu tuh disadari. Jangan yang kayak gitu tuh nggak disadari. Kalau pesimismenya tidak disadari, kita tidak bisa mengendalikan itu. Makanya sadari aja bahwa kita lagi pesimis boleh, nggak apa-apa. Disadari aja dulu, lalu apa yang bisa dilakukan. Nah, optimisme itu kan cuma ide, yang penting tuh optimalisasi. Saya ulangi lagi ya, optimisme itu cuma ide. Ide bahwa sesuatu akan baik-baik aja namanya optimisme. Isme ya. Isme itu kan ide bahwa sesuatu itu benar atau baik ya. Liberalisme, ide bahwa membebaskan sesuatu itu baik. Cuman ide, prakteknya apa? Atau altruisme, ide bahwa nolong orang itu baik. Tapi konkretnya apa? Kalau cuma ide doang nggak penting. Ngapain punya optimisme kalau nggak jadi perilaku? Maka yang penting itu bukan optimisme. Yang penting adalah optimalisasi. Walaupun kita punya ide bahwa sesuatu itu nggak bisa terjadi, yaitu pesimis ya, pesimisme namanya. Orangnya disebut pesimis, kalau optimisme orangnya disebut optimis, ya kayak gitaris, vokalis gitu ya. Nah, nggak penting idenya, yang penting tuh bisa nggak dioptimalisasi. Itu yang penting. Jadi boleh kita pesimis ya, tapi pesimismenya kita optimalisasi. Oke, ini lagi nggak baik-baik aja. Aku lagi sedih. Oke, sedih ini bikin aku apa ya? Ya udah bikin karya dari kesedihan. Boleh nggak? Boleh. Siapa yang larang? Boleh nggak bikin karya dalam kemarahan? Boleh. Boleh nggak bikin karya dalam kejijian? Boleh. Boleh. Nikmati rasa. Jadi caranya tadi tipsnya 2 itu ya. Sadari tiap emosi dan cek kembali cara kita mengekspresikannya, mencurhatkannya. Karena 2 itu yang membuat kita akan tetap waras. Boleh sedih, tapi cara mengekspresikannya gimana? Ya, makanya saya posting Instagram juga kan gitu ya. Cara mengekspresikan kemarahan, kesedihan, supaya saya ngendaliin itu dan related sama teman-teman yang mungkin juga ngerasain hal yang sama. Begitu Kak Al. Gitu. Oke, baik. Itu tadi ya, Kakak Al, untuk jawabannya dan sekaligus juga karena tadi sudah cukup banyak nih Kang pertanyaannya, tapi karena waktu juga, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan teman-teman bisa berjumpa lagi, berinteraksi lagi, dan tanya-tanya langsung dengan Kang Zen, atau boleh kali ya Kang via Instagram @zenpermana, Boleh. bisa langsung tanya-tanya lewat Instagram. Nah, sebelum kita akhiri, monggo Kang, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan untuk teman-teman semua nih yang kita sedang menghadapi pandemi yang sama. Ya, boleh Kang, langsung. Closing statement? Iya. Ya, jadi teman-teman tadi ya, yang paling penting adalah prinsip atau quotes yang tadi saya sampaikan di dalam slide ya. Hal-hal yang tidak kita sadari akan tidak bisa ada dalam kendali. Itu yang paling penting. Jadi sadari bahwa kita sedih. Jadinya kesedihan itu bisa kita kendalikan. Sadari bahwa kita marah. Dan terutama sadari bahwa saat ini memang pandemi. Dan kita tidak sedang baik-baik aja. Kalau kita tidak menyadari, kita tidak bisa mengendalikan. Jangan berbohong dengan bilang, sangat-sangat terkendali. Nggak bisa. Semua yang tidak kita sadari, tidak bisa kita kendalikan. Maka untuk bisa mengendalikan, terutama mental kita perlu sadari dulu apa yang terjadi pada mental kita, terutama dalam 2 hal. 1, emosi tadi, 2, cara kita mencurhatkannya, mengekspresikannya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya, dipanjangkan umurnya dalam kemanfaatan, diluaskan rizkinya dalam keberkahan, dan kalaupun diwafatkan di pandemi ini, ya Allah, wafatnya dalam keadaan husnul khotimah dan dipertemukan nanti kelak di surga yang penuh kenikmatan sama orang-orang yang kita cintai. Amin. Ya, itu aja Kak Eno, terima kasih banyak.
Oke, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga senantiasa kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan nanti bertemu di surga ya, amin. Oke, ini Kang, tadi kan sudah dijanjikan ada 2 penanya terbaik ya. Boleh Kang mungkin kalau versi Kang Zen boleh dipilih 2 pertanyaan terbaik tadi. Apakah masih ingat Kang nama-namanya? Mudah-mudahan masih. Yang kelas 12 ya. Oh oke, kelas 12 kita Nah, lihat tadi nama lengkapnya Saidah ya kalau nggak salah. Ya, Saidah Lut, 12 IPS. Boleh, berarti satu lagi nih Kang. satu lagi sama tadi ya. Aku lupa ya namanya siapa ya. Kak Ulfa gitu ya? Bener ya? Kak Ufa yang tentang apa nih Kang? Yang Gender ya? tentang gender. Ha-ha. Oh iya betul. Oke, berarti itu ya tadi 2 penanya terbaik, Ulfa Fajriyati dan Saidah dari 12 IPS 2 apa IPS 3 ya tadi. Selamat untuk para pemenang, nanti boleh langsung menghubungi panitia. Baik teman-teman, setelah usainya sesi tanya jawab dan tadi sudah pengumuman penanya terbaik, itulah tadi kita tiba di penghujung sesi sharing pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Zen atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dan tentunya segala yang tadi telah diceritakan mudah-mudahan menjadi penambah imun booster nih untuk kita semua agar senantiasa sehat jasmani, rohani dan tentunya psikis juga dalam menghadapi pandemi. Wah, langsung dikasih reaction love nih dari Kang Zen. Boleh teman-teman kita kasih apresiasi juga ya ke Kang Zen. Kira-kira kalau dalam satu kata, apa kesan teman-teman setelah mengikuti sesi ini? Boleh kita ramaikan sekali lagi room chat-nya dalam satu kata. Daging. Oke. Oh ya, ini bahasa anak sekarang tuh emang daging semua gitu istilahnya. Atau apalagi? Helpful, insightful, apalagi? Amaze, oke. Amaze atau amazing, jadi sangat luar biasa ya. Boleh masih bisa diramaikan teman-teman, seru, bermanfaat, mantap, manjiu ya, atau bahasa anak sekarang juga mantap jiwa, dan lain sebagainya. Kece. Nah, itu dia tadi ya Kang, apresiasi dari kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan bisa menambah hasanah keilmuan kita dan tentunya bisa diaplikasikan tuh tadi tips and trick dalam menghadapi pandemi saat ini. Oke, mungkin itu saya selaku moderator mohon maaf ya teman-teman atas segala kekurangan dan salah kata. Izin untuk diakhiri, selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dikembalikan lagi ke MC kece kita, Bibil. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Masya Allah materinya dari Kang Zen dan didampingi oleh moderator yang luar biasa, Kak Eno. Baik ya teman-teman, gimana? Masih semangat ya? Karena kita sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, kita akan memberikan apresiasi dulu kepada pemateri kita. Boleh nih, Kakak Panitia? Nah, Kang Zeng mungkin ini sedikit pemberian dari kita. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Kang Zen atas materinya yang luar biasa. Nah, teng 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 teng. Oke, boleh sambil difoto dulu kali ya? Bersama ceritanya koordinator regionalnya memberikan. Bang Faris, ada Bang Faris? Wow, Bang Farisnya sedang berkendala. Oke. Kang Zen kan mohon diterima sedikit apresiasi dari kami untuk Kang Zen. Oke, berikutnya untuk moderator kece kita, Kak Eno. Nah, terima kasih Kak Eno atas memandu acaranya pada pagi hari ini dengan sangat luar biasa. Oke, cukup ya. Nah, maka dengan berakhir materi kita hari ini, berakhir pula acara kita
pada pagi hari ini. Semoga benar-benar materi yang disampaikan oleh Kang Zen dapat bermanfaat untuk kita bersama. Jangan lupa jaga kesehatannya untuk selalu berpikir positif, karena memang kondisi pandemi ini sangat mengguncang energi kita ya. Ya, kita foto bareng. Oke, kita dokumentasi dulu. Kebetulan Kang Zennya juga masih bergabung bersama kita. Boleh, silahkan teman-teman dihidupkan kameranya. Silakan Kakak Panitia dipandu untuk dokumentasi ya. Oke, ayo teman-teman mau dinyalain kameranya, kita bakal dokumentasi ya, mumpung ada Kak Zain dan ada Kak Eno juga di sini. Ini ada 2 page. Oke. Aku hitung sampai 5 ya untuk teman-teman nyalain kamera. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita langsung foto aja. Yuk posenya. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke deh. Buat slide kedua, buat yang masih merasa di slide kedua, senyum aja terus ya, oke? Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke deh, thank you. Balikan lagi ke Kak Bila. Baik, terima kasih Kakak Panitia. Oke, kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Bagi teman-teman yang dapat e-wallet, silahkan menghubungi Panitia ya, atau silahkan mend-DM IG FIM Bekasi. Nah, bagi yang ingin bergabung bersama Forum Indonesia Muda, ditunggu informasinya melalui IG FIM News maupun FIM Bekasi, yang insya Allah akan segera dibuka ya untuk FIM ke-23. Oke, saya selaku MC mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Terima kasih banyak Kang Zen, Ya, Bibil, makasih Kak banyak Kak Fari. Zen. Ya, Makasih pamit banyak Kak ya. Eno. Iya, Kak. Di sini kami para pemuda berdiri dan berkumpul bersama. Oh, oh. Berkreasi dalam simfoni karya, kolaborasi cipta dan cinta. Di sini kami satukan cita, berkarya, berbakti untuk bangsa. Oh, oh. Dari barat hingga ujung timur, bergerak menuju perubahan. Suka duka demi Nusantara, berkarya bersama. Pemuda Indonesia, aku untuk bangsaku. Pemuda Indonesia, ayo kita bersatu.
jadilah penerang, wahai kunang-kunang tumpuan nurani. Mari kita jaga